Seringkali kita mikir kerja ya gitu-gitu aja. Rutinitas harian buat bayar tagihan, tapi pernah kepikiran nggak kalau di dalam setiap usaha kita, setiap tetes keringat ada makna yang jauh lebih dalam. Sebuah dimensi spiritual yang bisa mengubah total cara kita memandang pekerjaan. Oke, coba kita jujur-jujuran. Pasti pernah dengar kan pemikiran yang kayak gini. Tuhan kan maha pemberi rezeki, semuanya udah dijamin, jadi santai aja, nggak usah ngoyo. Kedengarannya enak ya? Cukup duduk manis, nunggu rezeki datang sendiri. Tapi tunggu dulu, apa benar sikap pasif kayak gini yang diajarkan dalam Islam? Atau jangan-jangan ada perspektif lain yang jauh lebih kuat, lebih aktif, yang sering kita lupakan? Nah, di bagian pertama ini, kita akan bongkar tuntas mitos tentang pasrah pasif ini. Kita akan lihat di mana Islam justru sangat menentang kemalasan dan mendorong kita buat jadi orang yang proaktif. Dengerin cerita ini. Ada kisah luar biasa tentang Imam Ahmad. Waktu beliau ditanya soal orang yang cuma duduk-duduk di masjid, ngarap rejeki turun dari langit, jawaban Imam Ahmad tuh tajam dan jelas. Orang ini sungguh bodoh. Beliau negasin, bahkan Nabi pun keluar mencari rejeki. Itulah teladan kita. Analogi ini keren banget buat ngejelasin konsep tawakal yang sebenarnya. Tawakal atau berserah diri pada Tuhan itu bukan berarti diam aja. Lihat di burung. Dia percaya 100% Tuhan bakal kasih rizki, tapi kepercayaan itu justru yang bikin dia terbang setiap pagi. Usaha dan ikhtiar itu adalah bagian dari tawakal itu sendiri. Dan kalau kita butuh role model, gak usah jauh-jauh. Lihat aja generasi terbaik, para sahabat Nabi. Mereka itu bukan orang yang pasif, mereka itu pedagang, petani, para pekerja keras yang membangun peradaban. Mereka adalah bukti nyata iman yang diterjemahkan jadi tindakan. Coba renungkan ini. Rasulullah sendiri loh berdoa memohon perlindungan dari berbagai sifat negatif. Dan coba lihat apa yang ada di daftar teratas. Kelemahan dan kemalasan. Ini pesan yang super jelas. Kemalasan itu bukan takdir, tapi sesuatu yang harus kita perangi secara aktif, bahkan di dalam doa kita. Oke, jadi jelas ya, pasif dan malas itu bukan pilihan. Sekarang, yuk kita geser fokusnya dan bangun argumen yang positif. Bekerja itu bukan cuma sesuatu yang boleh dilakukan, tapi justru sebuah kewajiban suci. Bahkan bisa jadi ibadah yang agung. Sahabat Umar bin Khattab pernah ngasih nasihat yang menohok buat para ahli ibadah. Angkatlah kepala kalian dan janganlah menjadi beban bagi kaum muslimin. Pesannya jelas banget, jadilah kontributor, jadilah orang yang memberi nilai, bukan yang bergantung pada orang lain. Disinilah letak kewajiban itu secara formal. Dalam Islam ada konsep namanya nafkah. Ini bukan cuma saran atau anjuran, tapi ini adalah perintah langsung dari Al-Quran. Seorang suami itu wajib hukumnya untuk menyediakan makanan dan pakaian bagi keluarganya. Ini tanggung jawab yang sakral. Nah, sekarang coba kita sambungin dua poin tadi. Memberi nafkah itu kan kewajiban. Dan hadis qudsi ini bilang, amalan yang paling Allah cintai adalah menunaikan kewajiban. Jadi, artinya apa? Artinya, kerja keras Anda buat menafkahi keluarga itu adalah salah satu cara terbaik untuk mendekat kepada Tuhan. Pekerjaan Anda jadi ibadah. Islam itu menyajikan sebuah model kemitraan yang indah banget. Contohnya seperti Ali dan Fatimah. Nabi memutuskan bahwa Ali bertanggung jawab untuk urusan di luar rumah, sementara Fatimah jadi manajer di dalam rumah. Ini bukan soal siapa lebih hebat, tapi soal pembagian peran yang saling melengkapi untuk membangun keluarga yang kuat. Jadi kita udah tahu kita harus kerja, tapi pertanyaannya, gimana cara kerjanya? Islam itu nggak cuma peduli soal kenapa kita kerja, tapi juga gimana kita melakukannya. Kualitas dan etika itu penting banget. Ada satu kata kunci yang penting banget dalam Al-Quran waktu bahas nafkah, yaitu ma'ruf. Artinya apa? Artinya menyediakan nafkah dengan cara yang baik dan pantas. Sesuai standar yang wajar, nggak pelit tapi juga nggak boros. Intinya adalah keseimbangan dan keadilan. Terus standar praktisnya gimana? Hadis ini ngejelasin dengan super gamblang. Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Simple banget kan? Standarnya adalah keadilan. Jangan sampai gaya hidup Anda lebih mewah dari orang-orang yang jadi tanggung jawab Anda. Lalu, pekerjaan seperti apa sih yang paling baik? Waktu ditanya, Nabi menyebutkan dua hal. Yang pertama, pekerjaan dari hasil jerih payah tangan sendiri. Ini nunjukin nilai dari usaha dan keterampilan. Dan yang kedua, setiap jual beli yang mabrur. Artinya, jujur, transparan, dan pastinya berkah. Dan ini mungkin puncaknya. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia mengerjakannya secara profesional.
Apapun profesi Anda, entah itu dokter, pedagang, seniman, Islam mendorong Anda untuk melakukannya dengan itqan, dengan keahlian, kesempurnaan, dan keunggulan. Profesionalisme itu sendiri adalah bentuk keimanan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini adalah fondasi dari semua usaha kita. Pilihan mendasar antara yang halal dan yang haram, dan konsekuensi abadi dari pilihan itu. Inti dari semua pembahasan kita ini sebenarnya bisa dirangkum dalam satu sabda Nabi, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mengais rezeki. Ada dua pilar di sini, takwa, kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi, dan ihsan, melakukan segala sesuatu dengan cara terbaik yang kita bisa. Nah, inilah jalan yang harus kita pilih. Jalan yang halal, yang diisi dengan profesionalisme, dedikasi, dan keunggulan. Ini adalah jalan yang mendatangkan keberkahan. Sebaliknya, inilah jalan yang harus kita hindari mati-matian. Jalan yang haram itu mungkin kelihatannya nawarin keuntungan yang cepat dan besar, tapi ujung-ujungnya cuma membawa kehancuran. Dia membakar habis keberkahan dan gak menyisakan apa-apa selain kehampaan. Ibnu Taimiyah merangkum semuanya dengan sempurna. Yang kita cari itu bukan sekedar kuantitas, tapi barokah atau keberkahan. Sedikit rizki yang halal itu jauh lebih baik, jauh lebih abadi daripada tumpukan harta haram yang pada akhirnya akan lenyap tak bersisa. Jadi, kesimpulannya apa? Pekerjaan Anda itu bukan cuma rutinitas. Ia adalah arena ibadah Anda, sebuah tugas suci dari Tuhan, dan jalan untuk meraih keberkahannya. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, dengan pemahaman baru ini, bagaimana Anda akan melangkah ke tempat kerja Anda besok pagi?